Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 6 remaja terduga pelaku tawuran di Kecamatan Panakukang, Kota Makassar ditangkap polisi. Sekelompok remaja yang sedang pesta minuman keras di Kelurahan Pampang, Kota Makassar, digerebek polisi. Puluhan botol minuman keras disita. Hari ulang tahun ke-79 Bayangkara, polisi terjang medan terjal demi menyerahkan bantuan ke pelosok Dusun Ninggi, Kabupaten Pangkep. Setelah sempat hilang selama 2 hari, seorang petani asal desa Kaili, Kabupaten Luwu, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia oleh tim SAR gabungan di Sungai Suli. Korban diduga tewas akibat terseret arus sungai saat hendak memindahkan ternak piaraannya. Tim SAR gabungan yang melakukan pencarian terhadap Hazim Maku, seorang petani berusia 65 tahun warga desa Kaili, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu, akhirnya ditemukan pada Jumat pekan lalu setelah 2 hari pencarian. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di tumpukan kayu dan ranting di Sungai Suli sekitar 8 km dari titik awal korban dilaporkan hilang. Korban diduga terseret arus sungai saat hendak memindahkan hewan peliharaannya yang ditambatkan di pinggir sungai. Jenazah korban lalu langsung dievakuasi ke rumah duka dan diserahkan kepada pihak keluarga untuk segera dimakamkan. Ditemukan oleh tim SAR gabungan dalam keadaan meninggal dunia. Jarak lokasi penemuan dari LKK 8,5 km. Korban langsung dievakuasi ke rumah duka korban di desa Kaili. Diimbau bagi warga untuk waspada dan hati-hati saat berada di sungai dan jangan memaksakan diri untuk menyeberang jika arus sungai sedang kencang. Wahyudi Baso melaporkan dari Kabupaten Luwu. Seorang pria di Kabupaten Goa diduga menjadi korban penembakan oleh orang tak dikenal. Korban mengalami luka serius dan kini dirujuk ke rumah sakit di Makassar untuk menjalani operasi pengangkatan proyektil peluru. Pria yang diketahui bernama Hardianto, warga desa Panaikang, Kecamatan Patalasang, Kabupaten Goa, mengalami luka di bagian punggung diduga akibat tembakan senjata tajam. Dari hasil CT scan ditemukan proyektil peluru bersarang di punggung sebelah kanan korban. Peristiwa penembakan ini terjadi pada Kamis pekan lalu saat Hardianto sedang duduk di depan rumahnya. Tiba-tiba korban mendengar suara ledakan dan merasakan sakit di bagian punggung kanan. Saat diperiksa, darah sudah keluar dari lukanya. Korban pun langsung dirujuk ke Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo Makassar untuk selanjutnya menjalani operasi pengangkatan proyektil peluru. Kronologi awal ini berdasarkan keterangan korban yang ini juga akan sementara kami dalami, mengatakan bahwa dia sedang berjalan dari luar rumah menuju ke rumahnya, tiba-tiba ada seperti ledakan dan ketiak sebelah kanannya terasa sakit. Jadi, korban sadar, tapi diperkirakan ada proyektil di dalam tubuhnya yang akan diangkat melalui tindakan operasi. Hingga kini, polisi masih mengumpulkan keterangan sejumlah saksi guna mengungkap pelaku penembakan dan menunggu hasil operasi pengangkatan mirip proyektil peluru oleh tim medis Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo Makassar. Selanjutnya, proyektil akan dibawa ke unit laboratorium forensik untuk memastikan jenis senjata yang digunakan. Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Puluhan barang bukti hasil kejahatan yang sudah berkekuatan hukum tetap dimusnahkan Kejaksaan Negeri Sinjai. Pemusnahan dilakukan sebagai bentuk eksekusi atas putusan pengadilan dan untuk mencegah penyalahgunaan barang bukti.
Pemusnahan barang bukti hasil kejahatan ini dilakukan di halaman kantor Kejaksaan Negeri Sinjai, Sabtu pekan lalu. Barang bukti yang dimusnahkan berasal dari perkara pidana yang telah memiliki kekuatan hukum tetap sejak Januari hingga Juni 2025. Jenis barang bukti yang dimusnahkan meliputi narkotika jenis sabu seberat 27,7 gram, 32 butir obat-obatan terlarang, senjata tajam, telepon genggam, pakaian, alat perikanan, dan barang bukti lainnya. Untuk jenis narkoba, barang bukti dimusnahkan dengan cara dihancurkan dengan mesin pelumat atau blender. Senjata tajam dimusnahkan dengan pemotong besi dan lainnya dimusnahkan dengan cara dibakar. Mengadakan kegiatan pemusnahan barang bukti. Pemusnahan barang bukti ini adalah pelaksanaan eksekusi berdasarkan putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah. Dan barang bukti yang kita musnahkan pada hari ini, narkotika sabu-sabu itu 27,77 gram, berserta alat penghisap, kemudian obat-obatan 32 butir, senjata tajam, pakaian, dan juga beberapa barang bukti yang dari tindak pidana perikanan, serta barang-barang lainnya. Dan juga bertujuan untuk menghindari adanya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab menyalahgunakan barang bukti yang ada. Itu tujuan. Jadi Sinjai menekankan pentingnya pemusnahan berkala agar barang bukti tidak menjadi sumber potensi bahaya atau pencemaran, baik secara fisik maupun sosial. Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Sinjai. Medan terjal dan berbatu tak menjadi halangan bagi para polisi berbagi kebahagiaan untuk warga Dusun Manggi Kabupaten Pangkep. 30 paket bantuan yang baru pertama kalinya diterima warga ini sebagai rasa syukur menyambut hari ulang tahun ke-79 Bayangkara. Menggunakan kendaraan off-road, petugas kepolisian Polres Pangkep dan Kodim 1421 Pangkep mendatangi Dusun Minggi, Kecamatan Baloci, Kabupaten Pangkep. Kedatangan ini dilakukan untuk menggelar bakti sosial dalam rangka HUT ke-79 Bayangkara. Untuk menuju lokasi yang berada di pegunungan dan jauh dari pusat kota, tim harus mengeluarkan tenaga ekstra karena medan yang terjal, jalan menanjak, berbatu, dan juga licin. Sebanyak 30 paket sembako diserahkan langsung kepada warga di Dusun Minggi. Bantuan ini diharapkan meringankan beban masyarakat yang selama ini sulit mendapatkan bahan makanan. Warga mengaku senang dengan adanya bantuan ini, mengingat di dusun mereka tidak pernah menerima bantuan karena akses jalan yang sulit. Jauh dari jauh dari kesutaan, perjalanannya juga di sini sering ada yang melakukan bakti sosial seperti ini. Belum. Ini masih jarang ya terjadi di sini. Karena perjalanannya. Bagaimana? Dusun ini salah satu dusun terjauh di Desa Tempokulu dan akses kendaraan harus menggunakan kendaraan off-road atau semi off-road, sehingga hari ini juga kami mengajak dan didampingi oleh rekan-rekan komunitas off-road dari Jipang, Kabupaten Pangkep. Alhamdulillah di sini sudah kami bagi untuk bansos 30 KK, yaitu 30 paket kepada seluruh warga di dusun ini. Semoga bermanfaat. Masyarakat berharap perhatian seperti ini bisa menjadi pintu masuk untuk pembangunan infrastruktur yang selama ini sangat mereka harapkan. Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Pangkep. Laporan tadi mengakhiri berita Makassar hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Fri Mariana berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.